3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Andika Arif Darmawan, nomor absen 8. Saya Asalita Santi dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Hasan, absen 9 bulan. Perkenalkan, nama saya Omar Ali Abdullah, absen 26. Saya Muhammad dari absen 28. Saya Syita Wijiyanti Kusmani Rukmini dari absen 32. Kerajaan Kediri didirikan pada abad ke-11 sebagai hasil dari pembagian kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga. Pada tahun 1045 Masehi, Airlangga membagi kerajaan menjadi dua untuk menghindari konflik antara kedua putranya, yaitu Kerajaan Panjalu yang terletak di Daha daerah Kediri dengan Kerajaan Janggala yang terletak di daerah Sidoarjo. Namun, walaupun sudah dibagi kekuasaan, mereka tetap saja terus berperang karena keduanya merasa berhak atas seluruh kekuasaan Airlangga. Akhirnya, Kedirilah yang memenangkan peperangan itu. Kediri baru benar-benar menjadi kerajaan yang besar setelah mengalahkan Janggala. Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11 sebagai hasil dari pembagian kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga. Pembagian ini dilakukan pada tahun 1045 Masehi dengan tujuan menghindari konflik perebutan tahta antara dua putranya. Kerajaan Kahuripan kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Panjalu yang berpusat di Daha di daerah Kediri, dengan Kerajaan Janggala yang berpusat di wilayah sekitar Sidoarjo. Pembagian ini tercatat dalam Prasasti Kandangan yang dikeluarkan pada tahun 1045 Masehi. Meskipun pembagian telah dilakukan, kedua kerajaan tidak pernah benar-benar hidup berdampingan secara damai. Panjalu dan Janggala terus bersaing karena masing-masing merasa berhak atas seluruh wilayah peninggalan Airlangga. Konflik ini berlangsung selama beberapa waktu hingga akhirnya Panjalu, yang kemudian lebih dikenal sebagai Kerajaan Kediri, berhasil mengalahkan Janggala dan menjadi kerajaan yang lebih dominan. Beberapa sumber sejarah yang mencatat keberadaan Kerajaan Kediri meliputi prasasti. Yang pertama, Prasasti Banjaran 1042 Masehi terkait dengan pembagian wilayah oleh Airlangga. Yang kedua, Prasasti Sirah Keting 1104 Masehi menyebutkan Raja Bameswara dari Kediri. Yang ketiga, Prasasti Kamulan 1194 Masehi menceritakan kekalahan Kediri oleh Singasari. Prasasti Kemulan 1194 Masehi. Prasasti ini mencatat kekalahan Kediri di bawah Raja Kertajaya oleh Ken Arok, yang kemudian mendirikan kerajaan Singasari. Peristiwa ini menandai berakhirnya Kediri dan awal kebangkitan Singasari sebagai kekuatan baru di Jawa Timur. Prasasti Banjaran 1042 Masehi dikeluarkan pada masa Raja Airlangga. Prasasti ini mencatat pembagian kerajaan Kahuripan menjadi Janggala dan Panjalu, Kediri, untuk menghindari perang saudara. Pembagian ini menjadi dasar dari perkembangan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur selanjutnya. Prasasti Sirah Keting 1104 Masehi berasal dari masa pemerintah Raja Bameswara dari Kerajaan Kediri. Prasasti ini mencatat pemberian status perdikan tanah bebas pajak kepada suatu daerah. Ini menunjukkan sistem administrasi yang tertata dan kebijakan raja dalam menjaga stabilitas wilayah. Sumber sejarah Kerajaan Kediri, salah satunya ialah kitab. Yang pertama ialah kitab Batara Yuda. Kitab ini ditulis oleh Empu Suda dan Empu Panukuh pada masa Raja Jayabaya.
Kitab ini menceritakan perang antara Pandawa dan Kurawa di Padang Kuruksetra. Kitab Hariwangsa. Kitab ini ditulis oleh Empu Panuluh pada masa Raja Jayabaya. Kitab ini menceritakan kisah Prabu Kresna yang menikah dengan Dewi Rukmini. Ketiga, Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab ini ditulis oleh Empu Kanwa pada masa pemerintahan Prabu Airlangga. Kitab ini menceritakan perkawinan antara Raja Airlangga dengan putri dari Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya adalah raja-raja dari Kerajaan Kediri. Raja-raja Kediri ada 3, yaitu Sri Samarawijaya, kedua Sri Jinten Sakara, ketiga Sri Bhameswara. Pertama, pendiri. Sri Samarawijaya yaitu raja pertama setelah pembagian kerajaan oleh Airlangga. Kedua, masa kejayaan. Masa kejayaan kemungkinan sekitar 1135 sampai 1157 Masehi, yaitu raja terbesar di Kerajaan Kediri. Masa keruntuhan. Kertajaya kemungkinan sekitar 1185 sampai 1225 Masehi. Sri Samarawijaya dikalahkan oleh Ken Arok dari Tumapel. Selanjutnya yaitu ada agama. Agama Hindu dan Buddha mendominasi kehidupan sosial dan budaya. Para pendeta dan kuil menjadi pusat kegiatan keagamaan. Upacara keagamaan seperti pemujaan dewa-dewi, persembahan, dan ritual lainnya itu sebagai pusat penting dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kediri beragam dengan ciri khas bercorak Hindu dan Buddha. Masyarakatnya tidak menilai dari sistem kasta, melainkan menilai seseorang berdasarkan sikap dan sifatnya. Struktur sosial. Terdapat berbagai kelas sosial dan golongan masyarakat. Ratu, raja, ratu, dan rakyat biasa. Golongan Brahmana. Golongan Brahmana sebagai pemimpin spiritual. Golongan Ksatria sebagai pemimpin militer. Golongan Waisya sebagai pedagang atau pengusaha. Golongan Sudra sebagai pekerja manual. Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan pada sekitar abad ke-12, tepatnya pada tahun 1222 Masehi. Keruntuhan ini dipicu oleh serangan dari Kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Ken Arok. Ken Arok yang awalnya merupakan seorang pemimpin lokal di daerah Tumapel berhasil merebut Kediri setelah mengarahkan Raja Kediri, Kertajaya. Kertajaya sendiri dikenal sebagai raja yang otoriter yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan bangsawan. Ken Arok didorong oleh ambisi pribadi untuk menjadi raja, kemudian menggulingkan Kertajaya dalam pertempuran besar. Setelah kemenangan tersebut, Ken Arok mendirikan Kerajaan Singasari yang menggantikan Kediri sebagai kekuatan dominasi di Jawa Timur. Itu, faktor ekonomi juga berperan dalam keruntuhan Kediri. Meskipun Kediri dikenal sebagai kerajaan yang makmur, dengan sistem perdagangan yang berkembang pesat, kondisi sosial dan politik yang tidak stabil turut mempengaruhi sektor ekonomi kerajaan. Ketidakmampuan kerajaan untuk menjaga stabilitas ekonomi menyebabkan kemunduran yang semakin memperburuk posisi Kediri. Akhirnya, setelah serangan dari Singasari dan melemahnya kekuatan internal, Kerajaan Kediri pun jatuh dan digantikan oleh Singasari sebagai kerajaan yang lebih kuat. Kejatuhan Kediri menandai berakhirnya salah satu era kejayaan di Jawa Timur. Sementara Singasari kemudian berkembang menjadi pusat kekuatan baru di wilayah tersebut.